Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulaiman SPDI MPD, dosen pada Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, izinkan kami menyampaikan sebuah video terkait pernyataan diri dosen. Kami sebagai pernyataan diri dosen sebagai unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bagi kami yang bertugas di Universitas Negeri Padang sebagai persyaratan mengikuti Serdos 2025. Adapun video yang kami munculkan, kami hadirkan adalah video pembelajaran yang mengadopsi metode pembelajaran DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment, di mana dengan delivery ini terjadi proses penyampaian informasi dan transfer of knowledge dengan menggunakan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Kemudian ada interaksi antara dosen sebagai pengajar dengan mahasiswa yang diajar sehingga terjadi pembelajaran yang aktif, kreatif, sekaligus menyenangkan. Dan kemudian pada asesmen kami juga menghadirkan tugas-tugas ataupun kuis-kuis yang dijawab oleh mahasiswa baik secara sinkronus di dalam kelas maupun secara blended atau asinkronus dengan menggunakan laman LMS pada smile.unp.ac.id. Baiklah, kemudian kami akan mendeskripsikan dan menjelaskan terkait silabus RPS yang kami unggah pada laman Serdos Sister 2025 yang kami unggah beberapa waktu yang lalu. Pada RPS ini, mata kuliah kami berjudul Sejarah Kebudayaan Islam. Ini adalah mata kuliah program studi ya, dengan bobot 2 SKS yang kami kembangkan berdasarkan referensi-referensi dan literatur-literatur yang kami himpun, dan tentu saja di bawah koordinasi koordinator program studi. Kemudian, pembelajaran ini berdurasi selama 16 pekan atau 16 minggu. Pada minggu pertama, mahasiswa diharapkan mampu memahami batasan manfaat dan metode penulisan sejarah kebudayaan Islam. Kemudian, mahasiswa juga diharapkan mengetahui latar belakang bangsa Arab pra-Islam, kemudian kelahiran Islam dan perjuangan Nabi di Makkah dan makna hijrah Nabi dan peradaban Islam pada waktu di Madinah yang kami lakukan pada minggu kedua sampai minggu keempat. Kemudian, agar mahasiswa mampu menganalisis perkembangan Islam di masa Khulafaur Rasyidin, situasi sosial, politik, dan konflik di masa Ali dan Muawiyah, maka kami membelajarkan topik ini pada minggu kelima dan minggu keenam. Dilanjut dengan minggu ketujuh dan ke-8, pembelajaran ditujukan untuk mahasiswa mampu memahami perkembangan Islam dan kemajuan masa Bani Umayyah, perjuangan berdirinya Bani Abbasiyah, serta faktor-faktor yang menyebabkan keruntuhan Bani Umayyah. Pada minggu ke-9 dan minggu ke-11, memahami masa keemasan Bani Abbasiyah dan faktor yang mempengaruhinya, serta perkembangan Bani Abbasiyah pasca masa keemasan, disintegrasi dan munculnya dinasti dalam Islam. Sementara pada minggu ke-10 itu digunakan untuk ujian tengah semester yang kami lakukan di kelas, dan pada minggu ke-12 dan ke-13 pembelajaran ditujukan agar mahasiswa menganalisis proses masuknya Islam ke Spanyol, masa keemasan Islam di Spanyol, serta kontribusi ilmuwan Islam terhadap kemajuan Barat. Kemudian pada minggu ke-14 dan minggu ke-15, pembelajaran ditujukan untuk mahasiswa bisa memahami faktor tumbuh dan mundurnya 3 kerajaan besar. Sementara pada minggu ke-16 digunakan untuk penilaian, yaitu ujian akhir semester. Secara umum, deskripsi dari mata kuliah ini adalah agar mahasiswa diberikan bekal kepada mahasiswa tentang sejarah kebudayaan Islam dari periode Nabi sampai periode 3 kerajaan besar, sehingga
mereka mampu memahami dan mengetahui secara faktual kebenaran sejarah kebudayaan Islam. Pada video pembelajaran yang dilakukan secara real class atau di kelas yang dilakukan di program studi pendidikan agama Islam Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, topik yang dibelajarkan yaitu topik pada minggu kedua, yaitu latar belakang bangsa pra-Islam atau yang disebut dengan periode jahiliyah. Topik ini penting untuk dibelajarkan dan dikaji oleh mahasiswa karena dengan topik ini dapat memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai kondisi sosial, kondisi budaya, ekonomi, dan keagamaan bangsa Arab sebelum turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan memahami konteks zaman tersebut, kita dapat mengetahui bagaimana Islam datang sebagai revolusi sosial, revolusi spiritual, dan peradaban bagi umat manusia. Sehingga kemudian akan bisa menambah wawasan mahasiswa ataupun peserta didik di kelas untuk mengetahui bagaimana struktur masyarakat Arab terbentuk, serta bagaimana sistem nilai dan kepercayaannya, serta dinamika kehidupan mereka, baik dari segi sastra, dari segi perdagangan, maupun dari segi praktek keagamaan. Karena semua ini akan menjadi fondasi penting untuk memahami mengapa Islam hadir di bumi Arab, bagaimana ia mampu membawa perubahan besar dalam sejarah umat manusia. Selanjutnya, pembelajaran yang dilakukan secara asinkronus atau dengan rekaman kemudian kami unggah pada laman Learning Management System yang digunakan di Universitas Negeri Padang dengan alamat URL smile.ac.id, dan pembelajaran tersebut kami rekam kemudian kami upload ataupun kami unggah pada Learning Management System ini untuk dapat dilihat, diakses oleh mahasiswa serta pihak-pihak yang berkepentingan untuk bagaimana melihat pembelajaran yang dilakukan secara blended ataupun hybrid. Sehingga dengan demikian pembelajaran bisa dilakukan secara simultan, baik secara online maupun secara offline. Dan mudah-mudahan dengan menghadirkan dua bentuk video pembelajaran ini, video pembelajaran real class atau sinkronus dan video pembelajaran asinkronus pada laman smile.ac.id, mudah-mudahan ini menjadikan bukti yang konkret bahwa pembelajaran di Prodi Pendidikan Agama Islam, khususnya dalam topik mata kuliah sejarah kebudayaan Islam, dapat dilakukan secara komprehensif, tidak terhalang oleh waktu, tidak terbatas oleh media, namun menggunakan dan mengadopsi kemajuan teknologi dalam membelajarkan agama Islam yang universal serta rahmatan lil alamin. Demikianlah video penjelasan deskripsi dari RPS serta video yang akan kami tampilkan di dalam kelas dan rekaman pada Learning Management System. Mudah-mudahan memberikan kontribusi dan manfaat untuk perkembangan keilmuan khususnya pada Prodi Pendidikan Agama Islam, khususnya lagi pada mata kuliah yang kami ampu sejarah kebudayaan Islam. Terlebih dan terkurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.